Halo teman-teman semua, welcome to Virus Talks. Go Virus, so Let's dance. masih seputar Mortal Kombat. Yang belum nonton video sebelumnya, gue cantumin di sini ya. Sebenarnya gue pengen banget ngerekam video review ini gak lama setelah gue nonton filmnya. Cuman gue masih galau antara gue bikin review non spoiler atau spoiler. Akhirnya gue bikin keputusan nanti aja saat udah rilis global, yang mana itu 2 hari yang lalu, tanggal 23 April. Gue akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan review secara garis besar tanpa harus membocorkan apapun kepada kalian. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa review ini murni pendapat pribadi gue ya. Alright then, Alrighty then. inilah review non spoiler dari gue untuk film. Kalau kalian menonton video gue sebelumnya, yang ini, di bagian akhir video gue kasih update. Di hari yang sama, gue ke bioskop malam itu juga. Dan langsung nonton Mortal Kombat. Ekspektasi gue itu tinggi banget. Dan gue bisa bilang kepada kalian, kalau itu adalah langkah yang salah. Sorry. Buat kalian yang belum nonton film ini dan akan menonton film ini, gue saranin turunin ekspektasi kalian. Turunin serendah-rendahnya. Jangan berharap bahwa film ini tuh bakal perfect atau flawless. Apalagi buat kalian yang berharap film ini tuh nggak bakal kena sensor kayak gue. Seperti yang gue jelasin di video kemarin, semoga aja ya lembaga sensor Indonesia tidak banyak cut sana sini. Gue tuh berharap banget bahwa film itu nggak bakal di-cut sama sekali. Bagian itu kita bahas nanti. Lalu apakah film ini jelek? No, nggak sama sekali. Tapi apakah film ini perfect? Enggak juga. Sedikit sejarah juga bahwa di luar sana itu ada mitos film yang diadaptasi dari video game is cursed. Karena jarang sekali ada film yang diadaptasi dari video game dan meledak di pasaran. Tapi kalian jauh-jauhi mitos tersebut. Karena gue bisa bilang pada kalian, film ini tuh much better dari mayoritas film-film adaptasi game lainnya. Sebut saja Tekken, Street Fighter, yang lama, yang baru, Doom, terutama Doom yang Annihilation, Mortal Kombat Annihilation. Ada apa sih sama Annihilation? And I'm telling you this, film ini 100% bahkan 200% versi upgrade dari 2 film Mortal Kombat sebelumnya. Ya kalau sama Mortal Kombat tahun 95 ya yang pertama masih ada hal yang bisa diperdebatkan lah. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan. It has begun. Film ini dibuka dengan ya of course lambang Warner Bros. Restore the Snyderverse. Lalu masuklah kita ke dalam cerita pertama, yaitu opening scene-nya. Scene ini merupakan flashback atau sejarah tentang awal mula pertikaian antara klan Shirai Ryu dan klan Lin Kuei. Singkatnya, simpelnya, kalau kita persempit lagi, pertikaian antara Sub-Zero dan Scorpion. Kedua-duanya belum jadi Sub-Zero dan belum jadi Scorpion, jadi masih Hanzo Hasashi dan Bihan. Dan langsung dibuka sama fight scene atau adegan berantem yang keren banget. Kalian udah bisa nonton video opening scene-nya di YouTube, udah banyak ya, 7 menit. Lalu kembali ke Amerika di masa kini. Di sini kita langsung diperkenalkan dengan karakter Cole Young. Dan mengenai pertanyaan-pertanyaan siapa itu Cole Young, secara garis besar sudah terjawab di awal film. Jawaban yang gue inginkan di video sebelumnya itu, siapa itu Cole Young, langsung terjawab di awal. Jadi film itu bukan menceritakan siapa itu Cole Young menurut gue, tapi bagaimana perjalanannya Cole Young, menemukan jati dirinya, kekuatannya, dan lain sebagainya. Kita juga akan diberikan gambaran apa itu Dragon Tattoo atau Dragon Mark. Jadi nggak kayak, so, this is Dragon Tattoo or Dragon Mark, and it's bla 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 bla. That's it. Enggak. Mungkin sedikit dijelaskan tapi nggak mendapatkan jawaban A ke Z gitu. Dan itu good point. Untuk jalan cerita gue bisa bilang ini lumayan bagus ya dibandingkan dengan film-film lain yang diadaptasi dari game. Yang jalan ceritanya tuh kebanyakan nggak jelas arahnya mau kemana. Acak-acakan lah. Ini di sini, lalu di sini, lalu di sini. Cerita film ini tuh cukup simple. Jadi buat kalian yang bukan fans Die Hard masih bisa menikmati film ini. Jujur aja ya, terakhir kali gue main gamenya itu Mortal Kombat yang di PS1. Untuk cerita-cerita latar belakangnya segala macam, gue lebih banyak baca, browsing YouTube, dan nonton web seriesnya yang Legacy. Storytellingnya gue bisa bilang bagus banget karena untuk durasi 110 menit gue nggak merasa seperti gue tuh ada di film yang 110 menit. 110 menit itu bukan sebentar loh, itu lumayan lama. Dan overall gue nggak merasa boring. Ya ada beberapa bagian bukan boring ya, memberikan kita nafas. Jadi nggak kayak yang opening berantem tamat. Don't make me laugh. Wins. Jadi nggak kayak gitu, ada actionnya, ada dramanya. Good point. Apakah banyak plot hole? Banyak, tapi untuk eksekusi film berdurasi 110 menit dengan karakter sebanyak itu, protagonis dan antagonisnya, belum cameo-nya, itu tuh udah padat banget. Buat kalian yang udah familiar dengan dunia Mortal Kombat, pay attention.
fokus karena banyak banget Easter egg yang disajikan oleh film ini. Gua nggak mau sebutin Easter egg-nya apa, namanya juga non-spoiler review kan. Dan Easter egg terbaiknya adalah saat ending film. You just wait for it. Ya overall untuk jalan cerita ya, gue nggak bisa bilang bagus banget dan gue juga nggak bisa bilang jelek banget. Intinya kalian bisa menikmati jalan ceritanya tanpa harus berpikir keras. Duduk, nonton, enjoy the movie, 110 menit, pulang, review. Lanjut mengenai karakter. Di video sebelumnya juga gue udah sebutin ke kalian pemeran-pemeran yang vital atau utama di film ini. Dan saat gue bilang utama, sosok Cole Young adalah yang paling utama. Di sepanjang film ini gue rasa karakternya Cole Young itu dibuat agar lebih menonjol. Anehnya gue nggak merasakan hal itu. Ada dua kemungkinan. Pertama, entah karena gue asing banget sama karakter Cole Young yang benar-benar baru ini, atau karena screen time-nya Cole Young dibagi-bagi secara merata dengan tokoh-tokoh lain. Apapun itu, saat gue menonton Mortal Kombat, gue nggak merasakan excitement untuk karakter Cole Young ini. Ini bisa jadi poin bagus apabila kita membicarakan tentang screen time yang merata. Dan menurut gua Cole Young itu lebih kayak ke penyeimbang, balancer. Kayak tokoh yang secara nggak langsung memperkenalkan dunia Mortal Kombat yang versi ini. Atau buat yang sama sekali nggak tahu sama dunia Mortal Kombat. Dan gue bisa appreciate banget karena nggak gampang untuk mengemban beban seberat itu. Karakter yang bener-bener tidak diharapkan oleh orang-orang, yang baru banget. Dan tugasnya sebagai balancer plus memperkenalkan bahwa ini loh universe Mortal Kombat versi kami. Soal chemistry dari para aktor di film ini, gue juga bisa bilang cukup baik. Ya cukup lah. Dan buat gue pribadi, Kano yang paling bersinar. Karena aktingnya Josh Lawson sebagai Kano itu kayak lepas banget. Dia nggak perlu acting jadi orang lucu, karena dasarnya dia orang yang lucu. Nyablak lah. Bahkan gue denger ada rumor dialog-dialog atau kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Kano di film ini tuh kebanyakan improv. Mengenai acting, kita nggak akan mendapatkan acting sekelas Leonardo DiCaprio, Robert Downey Jr. atau acting-acting sekelas Oscar lainnya. Nggak, kita nggak akan dapat itu. Tapi gue nggak bilang jelek actingnya. On point banget. Yang dibutuhkan itulah yang kalian dapat. Acting yang nggak buruk tapi nggak wow banget juga, pas lah. Perlu kalian ingat, film ini low budget, 50 juta dolar. Itu besar bro? Nggak. Untuk sekelas film dari studio besar, Warner Bros. Restore the Snyderverse. Budget segitu bisa dibilang nggak terlalu besar. Jadi segala sesuatunya harus serba dipangkas. Sutradaranya, pemerannya, CGI-nya, dan lain-lain lah. Lalu faktor low budget itu apakah membuat gue kecewa? Nggak sama sekali. Dalam hal pendalaman karakter, gue bisa bilang oke banget lah. Dan shout out buat Joe Taslim yang telah memberikan effortnya untuk memerankan salah satu karakter favorit gue di Mortal Kombat, yang menurut gue berhasil banget. Karena setiap Sub-Zero muncul, di fight scene-nya, dialognya, bahkan silent acting-nya. Gue ngomong kayak gini bukan sebagai overproud Indonesian ya. Kalian buktiin sendiri dari filmnya. Dia tuh selalu berhasil memberikan aura kayak menacing, cold-blooded assassin, merciless tanpa ampun, kejam juga, sadis juga. Kalian tuh kayak bisa ngerasain aura-aura itu saat Sub-Zero muncul. I am Sub-Zero. Lalu untuk kostum gue kasih 2 jempol, 3, 4, 5 kalau bisa. Karena kostumnya tuh gak kelihatan norak atau terkesan maksa. Pas banget gitu buat para pemeran-pemerannya. Dan portrayal dari Kung Lao, Max Huang, nggak cuma bawaan kostum, karena buat gue pribadi, Max Huang nih berhasil banget membuat hidup karakter Kung Lao versi video gamenya ke layar lebar. Dari gerak-geriknya, jurusnya. Flawless victory. Wah, pokoknya dia Kung Lao banget. Begitupun dengan Jax dan Sonya Blade yang memberikan kesan kepada kalian bahwa mereka itu soldier banget, tentara. Terutama Sonya Blade yang badass banget sebagai satu-satunya protagonis cewek di film ini. Liu Kang yang kalem banget seperti saudara seperguruannya Kung Lao. Aura Shaolin-nya tuh kerasa banget. Tapi gue agak sedikit kecewa sih, satu doang, Liu Kang nggak pakai suaranya di game. Padahal kalau pakai itu keren banget pasti. Kano, dia tuh kayak karakter yang nggak bisa berhenti ngomong. Kata-katanya kotor, kasar. Kano wins. You fucking beauty. Cuman ada yang kurang menurut gue, seperti portrayalnya Raiden. Buat kalian yang pernah main gamenya, Raiden itu digambarkan sebagai guru, sosok master bagi para champions of Earthrealm, paling berpengalaman, ratusan bahkan ribuan tahun, otomatis pengalamannya banyak banget. Kayak sosok pemimpin yang bijaksana gitu loh. Ya walaupun sering juga mengambil keputusan yang salah. Tapi di film ini dia hanya sebagai karakter yang dituakan atau senior. Udah, itu doang. Begitupun dengan Shang Tsung. Merasa aneh gue di sini karena seharusnya Shang Tsung itu yang paling memberi aura jahat, paling ditakutin, serem. Ya otomatis dia itu leader dari liga para penjahat di film ini. Tapi justru aura-aura jahatnya dia, aura-aura mengancamnya dia kalah sama Sub-Zero yang tiap muncul di layar itu pasti something's bad gonna happen. Itu Sub-Zero. Shang Tsung nggak dapat banget itu.
karakter-karakter antagonis lainnya seperti Milena, Reiko, Goro, Kabal. Gue justru puas banget lihat Kabal karena akhirnya Kabal diangkat ke layar lebar dan apa yang kalian lihat di video gamenya itulah yang kalian dapat di film ini. Menurut gue, Kabal cukup memuaskan di film ini. Berbeda dengan Goro. Mungkin gue salah satu dari beberapa orang yang agak kurang sreg lihat Goro di film ini. Justru gue lebih seneng lihat versi Goro di filmnya di tahun 1995 tanpa CGI. Oke, mengenai faktor violence-nya atau kekerasannya, here we go. Round 1. Fight! Mortal Kombat, pertarungan penuh darah, sadis, gore tanpa ampun, dan finishing moves yang menjadi hal penting di film ini. Gue bisa katakan semuanya ada di sini. But, kenapa bagian paling pentingnya disensor? Terutama fatality-nya. Why? Jadi untuk perilisannya di Indonesia khususnya, film ini jadi korban sensor dari lembaga atau apapun, terutama adegan di fatality-nya. Round 2. Fight! Memang tidak merubah alur ceritanya, memang hanya sedikit. But, dude, ini Mortal Kombat, bukan adegan perah sapi. Percuma dong kalau udah rated R, tapi tetap disensor. Ya udah aja nonton kartun, tapi kartun juga kena sensor ya. Mereka mengharap kita nggak nonton film bajakan, tapi nonton film di bioskop kena sensor, kena potong. Padahal udah rated R, kita udah bayar, terus nggak dapet apa yang kita inginkan. Maunya apa? Next, fight scene-nya. Fight scene-nya bagus banget, nggak ada kesan kaku. Terlepas itu semua yang peranin stuntman atau bener-bener pemerannya sendiri. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, sebagian aktor yang bermain di film ini tuh punya latar belakang martial arts atau bela diri. Jadi gue meragukan kalau fight scene itu bakal kaku. Sebagai film yang bergenre martial art, apresiasi banget buat yang bikin koreo fighting-nya. Tapi ada kekurangan nih, di bagian-bagian fight scene-nya, kalian tuh harus fokus 120%. Karena di bagian fight scene-nya itu hampir setiap 1-2 detik ganti angle, 1-2 detik ganti angle, capek, kurang menikmati jadinya. Jurus-jurus klasik di video gamenya juga ikut diangkat. Tapi untuk alasan nostalgia, buat gua pribadi, favorit gua itu adalah Kung Lao. Kayak teleportnya, lempar topinya. Dan Kung Lao itu adalah salah satu karakter favorit gue waktu gue masih main Mortal Kombat 3 Ultimate di Sega. Flawless victory. Jadi secara keseluruhan, menurut gue, film ini tuh merupakan fan service dengan penyeimbang, yaitu Cole Young, agar orang-orang yang bukan merupakan die-hard fans Mortal Kombat, cuman sebatas tahu Mortal Kombat atau pernah main Mortal Kombat, masih bisa menikmati film ini. Jadi gue apresiasi banget buat Louis Tan yang memerankan Cole Young, you've done a good job. Dan shout out buat Simon McQuaid, thanks a lot sir. Ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi, beberapa faktor penting di film ini yang mempengaruhi penilaian gua. Yang pertama itu, film ini low budget. Seperti yang gue sebutin sebelumnya, untuk film produksi dari studio sekelas Warner Bros. Restore the Snyderverse. Udah termasuk bagus banget untuk film low budget. Yang kedua, Mortal Kombat ini benar-benar merupakan debut perdananya Simon McQuaid sebagai sutradara untuk film layar lebar. Jangan disamain sama sutradara sekelas James Cameron, Steven Spielberg, atau mungkin Russo Brothers, Zack Snyder. Restore the Snyderverse. So sekali lagi untuk Mr. Simon McQuaid, I really appreciate your effort. 3. Kalau kita bandingkan dengan dua film Mortal Kombat sebelumnya, yaitu tahun 95 dan tahun 97, Annihilation, once again. Too bad you will die. Film ini tuh menurut gua merupakan sebuah big upgrade. Ya berbeda zaman sih ya, walaupun jujur untuk segi premis cerita yang disajikan, sejauh ini rasanya kayak lebih seneng ke yang versi 95, Mortal Kombat yang pertama. Walaupun untuk overall, gue suka banget versi yang ini sebetulnya. Nomor 4, faktor sensor. Faktor sensor itu jadi nilai minus banget buat gua, banget. Big time. Jadi untuk pihak manapun atau lembaga manapun yang tega mengecewakan gua, thanks, but no. Thanks. Yang kelima, gue menganggap film itu sebagai sebuah prolog atau hanya sebatas perkenalan doang. Belum diceritakan sampai ke arti turnamen ini. Turnamennya pun menurut gue belum kelihatan. Bener-bener perkenalan lah. Kalau ibaratnya pintu baru dibuka doang. Dan cerita yang lebih besar, gue yakin di sequelnya akan lebih mantap lagi. Jadi buat kalian yang merasa ceritanya kurang dalam atau
banyak plot hole di mana-mana atau kurang menarik atau ini tuh bukan Mortal Kombat. Belum, ini tuh baru prolog menurut gua. Seperti yang gua katakan di awal, turunin ekspektasi kalian karena saat kalian nonton film ini dengan ekspektasi tinggi, gua yakin kalian bakal kecewa. Ya mungkin ada yang nggak kecewa, tapi kemungkinan besarnya kalian akan kecewa karena tidak memenuhi ekspektasi kalian. Pasanglah mindset bahwa film ini tuh merupakan sebuah pondasi untuk cerita yang lebih dalam, cerita yang lebih menarik, dan pengenalan karakter yang lebih intim. Ya, harus ada sequelnya. Dan gue yakin pasti ada sequelnya. Kalian bakal ngerti maksud gue di akhir film. Jadi bottom line, film ini bukan film yang jelek ya. Tapi bukan juga film yang perfect. Gue pribadi sangat menikmati film ini dari awal sampai akhir. Oke, skornya sejauh ini, karena gue baru nonton sekali ya, gue akan memberikan skor untuk film ini 6,5. Cukup adil lah. Mungkin 7. Tanpa ada sensor. Setelah gue nonton lagi versi yang tanpa sensornya, bisa turun, bisa naik. Buat kalian yang udah nonton film ini, bagaimana pendapat kalian? Apakah gue harus membuat spoiler reviewnya untuk film ini secara lebih mendalam? Beri komentar kalian tentang review ini di bawah. Dukung terus channel ini agar bisa terus berkembang dengan cara menekan tombol subscribe. Jangan lupa juga hidupkan lonceng notifikasinya ya. Like video ini bila kalian suka, share juga ke teman-teman kalian, follow Instagram kami ya. Gue Virus dari Virus Talks.